Halo semuanya, selamat datang di podcast Monologika episode 19 bersama aku, Ella. Hari ini kita mau ngebahas tentang pertemanan di kampus nih, yang cukup dar-dar banget ya. Kadang-kadang lengket, kadang-kadang sedih, kadang-kadang bikin kesel. Ya mau gimana lagi, kenyataannya emang begitu. Temen di kampus ini memang datang dan pergi, dan ternyata itu normal. Dan nggak apa-apa. Waktu pertama kali masuk kuliah, jujur aja kita semua punya ekspektasi yang cukup tinggi kan soal pertemanan. Kita bayangin ya, punya circle yang solid. Duduk bareng di kelas, pulang bareng, nugas bareng, ngopi bareng. Pokoknya, this is my people. Di minggu pertama, siapapun yang kita temui bisa langsung jadi dianggap dekat. Karena semuanya masih asing, semuanya masih baru. Jadi kita emang pengen banget punya orang buat rasa aman. Tapi makin lama, kita makin sadar. Pertemanan di kampus itu enggak sesimpel itu. Mungkin kebanyakan dari kita semua setuju. Waktu awal masuk kuliah, kita mikirnya gini nih. Wah, ini nih circle gue sampai lulus. Tapi makin lama, nyadar nih kalau circle-nya mulai berubah. Ada yang sibuk organisasi, ada yang fokus akademik, ada yang kerja part-time, dan ada yang hilang entah kemana. Dan ya, itu normal. Bukan karena ada masalah. Kadang ya, hidup memang berubah aja. Kita pun mungkin berubah. Kita punya kesibukan baru, punya minat baru, dan kadang tanpa sadar menjauh dari orang-orang yang dulu deket banget. Di tahap ini kita mungkin mulai mikir nih, apa yang salah dari aku ya? Apa dia yang gak suka sama aku? Apa pertemanan kita cuma kayak gini aja nih? Padahal kenyataannya, pertemanan itu ya memang dinamis. Apalagi kuliah beda banget sama di sekolah. Pertemanan di kampus ini emang fluid banget. Orang bisa pindah kelas, beda jurusan minat, beda waktu kuliah, atau ya kayak tadi, tiba-tiba punya prioritas baru aja. Datang dan pergi itu ya memang bagian dari proses. Tapi guys, satu hal yang perlu kita sadari nih. Pertemanan itu bukan soal seberapa lama kita bersama, tapi seberapa tulus hubungan itu. Dan orang yang bertahan lama tuh bukan orang yang paling dekat sama kita, tapi orang yang punya ritme yang cocok sama kita. Temen yang cuma ketemu pas lagi sama-sama butuh tempat curhat pun bisa jadi bermakna kan? Teman yang cuma 1 semester bareng tugas aja bisa ninggalin kesan. Dan teman yang makin jarang ngobrol belum tentu hilang rasa pedulinya. Kita sering ngerasa gagal mempertahankan teman, padahal sebenarnya pertemanan ini tuh tumbuh sesuai fasenya masing-masing. Nah, ngomongin soal pertemanan yang datang dan pergi ini, ada satu hal yang juga penting banget buat kita sadarin, yaitu pintar-pintar pilih temen. Pilih-pilih yang di sini tuh maksudnya bukan manusianya ya, bukan kayak aku maunya temenan sama anak hits aja, sama anak rajin aja, sama anak estetik aja. No, bukan yang kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya pilih-pilih temen ini yaitu carilah lingkungan yang sehat, yang bisa bikin kita berkembang dan nggak menguras mental. Karena jujur aja, ada beberapa tipe temen yang kalau bisa jangan dijadiin core circle kalian. Contohnya kayak temen yang tiba-tiba muncul cuma buat minta tugas kita. Mau lihat dong tugas kamu. Atau temen yang tiba-tiba kompetitif overdosis banget. Kayak kita lagi cerita curhat. Aku lagi kesulitan nih di matkul ini. Rasanya gue takut banget kalau ngulang atau takut hasilnya gak memuaskan. Terus kita langsung underestimate kita kayak, oh kamu gak bisa ya di matkul itu. Padahal kan matkulnya gampang. Yang ini juga perlu dijauhin ya teman-teman. Terus satu lagi nih, temen yang kalau diajak kerja kelompok bilangnya, aku terserah kalian aja, aku ngikut kalian. Padahal terserah itu bisa diterjemahkan sebagai, aku gak ngerjain apa-apa guys, kalian aja, semangat. Nah, bukan berarti harus jauhin orang kayak gini juga sih. Tapi ya jaga jarak aja supaya energi kamu gak kekuras habis. Terus temen yang kayak gimana nih yang harus diajak temenan?
mungkin ada beberapa kriteria kali ya. Yang pertama, yang dia itu ikut bangga, ikut seneng sama apa pencapaian kamu. Yang kedua, temen yang kalau kamu lagi down, dia nggak bikin kamu tambah ngedown. Terus, temen yang kalau kerja kelompok, beneran kerja, beneran ada kontribusinya. Terus, yang terakhir, mungkin temen yang bisa diajak bercanda, tapi tahu kapan harus serius. Pokoknya yang bisa bikin kamu jadi versi diri kamu sendiri dan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Pertemanan itu kan bukan soal banyak-banyakan orang di circle ya, tapi soal seberapa sehat hubungan kita sama mereka. Kampus itu kan penuh manusia dengan karakter yang random banget. Kombinasi antara calon pemimpin lah, calon akademisi, calon content creator mungkin. Jadi ya wajar aja kalau kita perlu pintar-pintar milih mana yang cocok buat mental kita. Karena pada akhirnya teman itu bukan cuma teman buat nugas, tapi teman buat jalanin hidup di masa kuliah yang kadang ada lucunya, yang kadang ada stresnya, dan kadang asbun banget. Jadi jangan takut kalau circle kamu berubah. Teman datang dan pergi itu udah biasa dan nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap punya ruang buat orang-orang yang beneran peduli, bikin kamu nyaman dan bikin kamu ketawa di tengah hektiknya dunia perkuliahan. Thanks udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di Monologika episode berikutnya. Bye!